Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Algar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran matematika, yaitu pada materi peluang kejadian majemuk. Nah, di sini ini ada medianya yang dibuat dari PPT. Jika teman-teman ingin mendownloadnya, bisa dilihat di deskripsi atau di teks yang ada di bawahnya ya. Kalau kita buka dan kita slideshow gitu ya, maka ada judulnya peluang kejadian majemuk dan kita diminta untuk login. Ini bisa digerakkan dengan kursor dan ada suaranya sebagai penanda bahwa dia mengarahkan pada tombolnya ini ya. Kalau kita klik kiri, maka kita akan masuk ke halaman selanjutnya yang terdiri dari main menu atau menu utama. Nah, di menu utama ini ada 5 fitur. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan, ada kompetensi dan tujuan, ada materi peluang majemuk, ada kuis, dan juga ada profil serta referensi. Nah, di sini juga ada lagunya. Kalau misalnya terasa mengganggu, bisa teman-teman matikan. Kalau misalnya kurang rame gitu ya, bisa teman-teman nyalakan kembali ya, jadi sesuai selera. Kalau misalnya kita lihat pada bagian pertama ini, kita masuk ke bagian petunjuk penggunaan. Nah, ini ada petunjuk penggunaannya, yaitu ada tombol musik hidup ditandai dengan tombol sound warna biru, ada musik mati, tombol sound warna merah, ada tombol home atau pergi ke menu utama, ada tombol kembali atau back ya. Kemudian ada tombol previous atau ke halaman sebelumnya dan tombol next ke halaman selanjutnya. Kita bisa kembali ke menu utama di tombol home ini. Kemudian kita lihat kompetensi dan tujuan. Nah, di sini ada mengenai kompetensi inti atau KI-nya, yaitu terdiri dari KI 3 tentang pengetahuan dan KI 4 tentang keterampilan, dan juga kompetensi dasarnya juga di KD ke-3 dan KD ke-4. Kita next, dan di sini juga ada tujuan pembelajaran yang disajikan dalam media ini. Ini bisa kembali ke sebelumnya ataupun bisa kembali ke tombol home ya. Kemudian setelah ada 2 fitur tadi, ada juga fitur mengenai materi peluang majemuk. Kita klik ya materi peluang majemuknya. Nah, di sini kita awali dari materi peluang. Kalau materi peluang majemuk itu ditujukan kepada kelas 12 SMA atau MA atau sederajat gitu ya, ataupun mungkin mahasiswa. Nah, untuk peluang ini kita mereview dulu apa sih yang pernah kita pelajari di tingkatan sebelumnya atau di SMP gitu ya. Kalau kita ingat-ingat lagi kan, peluang itu mesti ada 4 hal yang biasanya sering dibahas. Yang pertama itu ada percobaan, ada kejadian, ada ruang sampel, dan ada titik sampel gitu ya. Nah, kalau percobaan itu didefinisikan sebagai proses dari yang hasil suatu kejadiannya bergantung pada kemungkinan-kemungkinan. Misalnya pada percobaan melempar koin, itu kan ada kemungkinannya hasilnya itu ya. Kemudian ada melempar dadu atau percobaan pemilihan sebuah kartu gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang hasilnya itu bergantung pada kemungkinan-kemungkinan. Kemudian ada namanya kejadian. Nah, kejadian ini merupakan terpilihnya suatu kemungkinan dari suatu percobaan. Misal ada percobaan melempar koin, nah, maka kemungkinannya adalah munculnya angka atau gambar. Nah, munculnya angka itu disebut sebagai kejadian. Kemudian ada ruang sampel. Nah, ruang sampel ini adalah himpunan dari hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, sedangkan titik sampel itu adalah anggota di dalam ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel itu menyeluruh, sedangkan titik sampel itu lebih ke secara individunya atau secara diskritnya ya, satu-satu gitu. Misalnya contoh nih, kita melempar dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali gitu ya. Kita lempar, maka ruang sampelnya terdiri dari 6 buah, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sampai 6 secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya satu atau 2 aja gitu ya, nah itu disebut sebagai titik sampel. Nah, adapun kejadian dari percobaan tersebut, misal kejadian munculnya mata dadu bernilai ganjil.
maka munculnya metode bernilai ganjil kan adalah 1, 3, dan 5. Nah, munculnya 1, 3, dan 5 itu disebut sebagai suatu kejadian. Nah, berapa banyaknya kejadian dari munculnya metode bernilai ganjil? Yaitu adalah terdapat 3 kalau ditanya banyaknya kejadiannya. Oke, selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Kalau misalnya ada suatu kejadian gitu ya, misal kita sebut sebagai kejadian A gitu ya, pada suatu ruang sampel atau pada suatu percobaan dengan ruang sampelnya S, ya, itu bisa ditemukan sebagai berikut peluangnya. Jadi peluang pada kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Misalnya nih, berapa sih peluang munculnya mata dadu prima dari pelemparan sebuah dadu 1 kali? Bisa kita bayangkan ada sebuah dadu kemudian dilempar 1 kali, maka berapa sih peluang munculnya mata dadu prima itu? Gitu ya. Kalau kita lihat pelemparan sebuah dadu kan ruang sampelnya ada 6 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita misalkan A sebagai kejadian muncul mata dadu bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Maka banyaknya A atau banyaknya kejadian yang muncul dadu bilangan prima adalah 3. Maka peluang dari A, peluang munculnya mata dadu bilangan prima, yaitu adalah 3 dibagi 6. 3 per 6 atau sama dengan 1/2. Sehingga peluang munculnya mata dadu prima dari pelemparan sebuah dadu adalah 1/2 atau 3/6. Ini materi yang di SMP ya teman-teman, kita review lagi sejenak gitu ya. Nah, terus apa sih peluang kejadian majemuk? Nah, kejadian majemuk adalah kejadian yang dihasilkan dari kombinasi berupa kejadian. Kalau misalnya tadi kan munculnya mata dadu ganjil gitu ya, itu kan satu kejadian. Nah, kalau kejadiannya lebih dari 1, itu disebut sebagai peluang kejadian majemuk. Misalnya ada 2 kejadian nih, ada kejadian A dan kejadian B pada suatu percobaan ya. Maka dengan menggunakan operasi gabungan yang dilambangkan dengan U, maka diperoleh kejadian A gabung B. Kemudian kalau misalnya ada 2 kejadian A dan kejadian B ternyata itu bisa beririsan. Nah, itu juga termasuk kejadian majemuk A irisan B. Sehingga kejadian majemuk adalah kejadian yang dihasilkan dari kombinasi beberapa kejadian. Kalau secara umumnya, peluang kejadian majemuk ini bisa dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Kalau teman-teman lebih penasaran ke dalamnya apa aja sih ya, kita lihat ke peluang kejadian saling lepas dulu. Ini bisa teman-teman klik peluang kejadian saling lepas. Nah, ini ada materinya. Peluang kejadian saling lepas itu adalah ada 2 kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, yang kedua kejadian itu tidak saling beririsan satu sama lain, jadi gak ada irisannya gitu ya, saling terpisah satu sama lain. Kalau bagaimana peluangnya? Peluang kejadian saling lepas itu sama dengan peluang dari kejadian A ditambah peluang dari kejadian B, jadi cukup ditambahkan aja. Kayak gimana sih peluang kejadian saling lepas itu? Maksudnya kejadian A dan kejadian B kok bisa tidak beririsan gitu ya, itu maksudnya gimana? Misal gini nih, ada pelemparan 2 buah dadu, kita bayangkan ada 2 buah dadu dilemparkan sekaligus. Maka hitunglah peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau mata dadunya itu berjumlah 12. Kalau kita lihat ya, misalkan kejadian muncul mata dadu 6 itu sebagai A, maka A itu terdiri dari 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Maka banyaknya A itu adalah 5. Kalau kita lihat di tabel itu kan yang A itu yang berwarna ungu ya. Nah, kemudian yang B, munculnya mata dadu berjumlah 12 itu kan hanya 6 dan 6. Dadu pertama itu muncul 6, dadu kedua itu muncul 6. Sehingga banyaknya B adalah 1. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, kejadian A dan kejadian B itu tidak ada yang beririsan, sehingga disebut sebagai kejadian saling lepas. Sehingga peluang dari A itu adalah 5 dibagi 36, di mana 36 ini adalah banyaknya sampel, maka 5/36, dan peluang dari B adalah 1/36.
Nah, maka peluang dari kejadian saling lepas pada pelemparan dua buah dadu sekaligus pada soal ini adalah 5/36 ditambah 1/36 sehingga menjadi 6/36 atau 1/6 gitu. Kalau tadi ada dua kejadian yang tidak saling beririsan, kalau misalnya dua kejadian itu saling beririsan, maka disebut kejadian tidak saling lepas, nggak bisa dilepaskan gitu ya. Karena tidak bisa saling lepas, maka ada irisan di dalamnya. Nah, untuk menentukan bagaimana peluang dari kejadian-kejadian tersebut, yaitu adalah peluang dari kejadian A ditambah peluang dari kejadian B dan dikurangi peluang dari kejadian A irisan B. Kita masuk ke contoh aja ya biar gak bingung. Misal kita ada percobaan lagi kayak tadi, pelemparan dua buah dadu sekaligus. Nah, ada satu dadu yang warnanya merah, satu dadu yang warnanya hitam gitu. Kita lemparkan sekaligus, maka berapa sih peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah, atau mata dadunya lebih dari 5 untuk dadu warna hitam? Kalau kita lihat, maka munculnya mata dadu merah lebih dari 4, yaitu kan berarti dadu merahnya itu kan harus 5 dan 6 ya, kan lebih dari 4. Kita lihat pada tabel yang warna ungu ini. Nah, itu kita lihat kan 5-nya itu merah dan 6-nya juga merah, maka terdapat 12 kejadian di A, kejadian A. Terus kemudian kejadian B, yaitu kejadian muncul mata dadu hitam lebih dari 5, yaitu hanya ada banyaknya hanya ada 6 titik ya, atau 6 kejadian saja, yaitu pada titik 63, 61, 62, 63, 64, 65 dan 66. Nah, kalau kita lihat pada tabel ini ada irisan, ada irisan di antara A dan juga B. Nah, maka irisan A dan B ini berapa banyaknya, yaitu adalah 2. Lantas bagaimana menentukan peluangnya dari dua kejadian ini, yaitu menggunakan rumus peluang kejadian tidak saling lepas, di mana kita hitungnya adalah peluang A ditambah peluang B dan dikurangi peluang dari irisan A dan B. Kalau kita hitung, peluang A itu adalah 12/36 yang warna ungu, kemudian peluang B adalah 6/36 yang warna merah, dan irisan dari kedua kejadian itu, irisan dari A dan B itu kan ada 2, sehingga peluangnya adalah 2/36. Maka peluang dari A gabungan B untuk kejadian tidak saling lepas adalah 12/36 ditambah 6/36 dikurangi 2/36 sama dengan 16/36, sehingga peluang munculnya mata dadu yang merah ini yang lebih dari 4 dan mata dadu hitam lebih dari 5 adalah 16/36. Nah, ini kalau teman-teman masih bingung nih antara peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, ini bisa teman-teman back lagi. Kita kembali, nah, bisa balik lagi ke sini ya. Kalau misalnya bingung membedakan di antara keduanya, kalau misalnya sudah paham, maka apa sih kalau yang tadi kan saling beririsan dan tidak saling beririsan? Kalau misalnya peluang kejadian saling bebas itu gimana ya? Ada lagi nih, kita masuk coba ya. Nah, peluang kejadian saling bebas, dua buah peluang itu dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama itu tidak mempengaruhi munculnya kejadian kedua. Kalau tadi di saling lepas itu kan antara beririsan dan tidak beririsan. Kalau peluang kejadian saling bebas itu antara mempengaruhi dan tidak mempengaruhi. Nah, kalau di sini adalah tidak mempengaruhi yang saling bebas. Misalnya ada dua kejadian nih, kejadian A dan kejadian B. Nah, kalau kedua kejadian itu saling bebas, berarti kejadian A tidak berpengaruh kepada kejadian B dan kejadian B itu nggak berpengaruh juga kepada kejadian A. Jadi setiap kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Adapun perumusan dari peluang kejadian saling bebas adalah peluang A irisan B itu adalah peluang A dikalikan, ini dikalikan dari peluang B karena mereka saling bebas. Gimana sih maksudnya saling bebas itu? Oke, kita ada contohnya di sini ya. Misal ada pelemparan sebuah dadu, bayangkan ada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin dilemparkan barengan, dilemparkan sekaligus. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima
di dadunya itu prima dan wujudnya sisi angka pada koin. Kalau kita lihat ada sebuah dadu dan sebuah koin, kan keduanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dadu ya dadu, koin ya koin. Nah, karena tidak saling mempengaruhi, maka kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Kalau kita misalkan ya, kejadian munculnya mata dadu bilangan prima itu kan 2, 3, dan 5, dan banyaknya kejadian A adalah 3. Maka peluang dari A ini adalah 3/6. Kenapa kok 3/6? Karena kan yang prima ini munculnya hanya pada dadu, kan tidak bisa munculnya mata dadu bilangan prima pada koin, kan aneh gitu ya, karena tidak saling mempengaruhi. Nah, kemudian yang B adalah munculnya sisi angka pada koin. Berapa sih munculnya sisi angka pada koin? Itu adalah 1/2 peluangnya. Sehingga peluang dari dua kejadian ini itu adalah peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B, sehingga 3/6 dikalikan 1/2 sama dengan 3/12 ataupun 1/4. Kalau kita lihat di gambaran dari sebelah ini ya, itu kan ada koin dan juga ada dadu. Nah, keduanya ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kalau kita lihat adalah bentuknya seperti dikalikan ya. Pada di angka ini diagram pohonnya munculnya di sini kepala dan ekor ya, itu bisa dibagi lagi menjadi 6 Pak sesuai dadunya, dan juga yang ekor bisa dibagi lagi sesuai dadunya. Oke, kalau misalnya udah tahu saling bebas, kita kembali ke yang satunya. Kalau tadi kan tidak saling mengaruhi, maka kalau kejadian bersyarat itu adalah di sini dua buah peluang dikatakan saling kejadian bersyarat jika munculnya kejadian pertama mempengaruhi munculnya kejadian kedua, gitu ya. Misalnya ada dua kejadian A dan kejadian B. Nah, kedua kejadian itu merupakan kejadian bersyarat jika peluang terjadinya kejadian B diketahui apabila kejadian A telah terjadi, gitu ya. Jadi peluang kejadian bersyarat ini saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau tadi kan tidak saling mempengaruhi, yang ini saling mempengaruhi. Misalnya gimana? Misal ada sebuah kotak yang terdiri dari 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika diambil sebuah bola dalam kotak itu secara berturut-turut sebanyak 2 kali dan tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil keduanya adalah bola merah. Kalau kita lihat di sini ada pengambilan sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, berarti kan ketika sudah diambil bola pertama, maka banyaknya pengambilan kedua itu bolanya berkurang 1. Nah, maka peluang kejadian A itu akan mempengaruhi peluang kejadian B. Maka kejadian inilah disebut sebagai peluang kejadian bersyarat, gitu ya. Maka tentukan peluang terambilnya kedua-duanya adalah bola merah. Karena ada 6 bola merah dan 4 bola putih, gitu ya, maka banyaknya bola adalah 10, sehingga ruang sampelnya adalah 10 untuk di kotak ini pada kejadian yang pertama. Nah, kejadian yang pertama adalah pengambilan dari 6 bola merah, berarti kan 6 bola merah dari 10 bola, berarti 6/10 untuk peluang A. Kemudian untuk peluang kejadian dari B setelah kejadian A, gitu ya, adalah 5/9, karena kan bola merahnya tinggal 5 dan total di kotaknya tadi kan tinggal 5 bola merah dan 4 bola putih, berarti ada 9 bola, sehingga 5/9 peluangnya. Maka peluang kejadian bersyarat dari A irisan B itu adalah peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B setelah peluang kejadian A tadi, setelah diambil pada kejadian A. Jadi 6/10 dikalikan 5/9, maka hasilnya adalah 1/3, gitu ya. Jadi peluang terambil kedua-duanya bola merah adalah 1/3. Nah, kalau teman-teman masih bingung, bisa balik lagi dan coba melihat kembali apa sih bedanya peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat. Materinya cukup singkat dan lebih fokus kepada intinya. Nah, kalau teman-teman merasa oke, sudah paham, bagaimana kalau kita berlatih dengan kuis ya? Kita masuk ke dalam fitur kuis.
Nah, di kuis ini ada beberapa wilayah gitu ya dalam sebuah peta. Teman-teman bisa pilih ada di kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4. Yang mana ini ya? Oke, kita masuk ke kuis 1 mungkin setelah ini. Dan ini juga bisa teman-teman pilih mau yang mana. Kalau misalnya dirasa mengganggu suaranya bisa dimatikan gitu ya. Atau kalau misalnya pengen lebih hidup gitu ya, bisa dinyalakan lagi. Misal kita masuk ke kuis 1. Nah, kuis ini merupakan pilihan ganda dan bisa dipilih ya antara jawaban A, B, C, D, E. Ini bisa teman-teman hitung dulu nih sebelum menjawab ya. Misalnya yang pertama, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, jadi ada 2 buah dadu dilempar sekaligus ya. Berapakah peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau dadu berjumlah 6? Berarti berapa sih munculnya peluang mata dadu berjumlah 3 itu? Dari 2 buah dadu, berarti kan bisa dadu pertama itu 1, dadu kedua 2, atau dadu kedua 1, dadu pertama 2. Berarti kan hanya ada 2 dari 36 yang berjumlah 3. Atau berjumlah 6. Nah, kalau berjumlah 6 kan ada banyak ya. Ada bisa 15, kemudian 24, 33, 42, dan 51. Kalau teman-teman bingung silahkan dibuat tabelnya dulu dari pelemparan 2 buah dadu. Maka nanti akan ketemu jawabannya adalah 2/36 ditambah 5/36, berarti jadi 7/36. Coba kita lihat. Nah, ini jawabannya sudah benar. Kalau misalnya jawabannya salah, gimana ya responnya? Nah, ternyata salah jawabannya kata Kak Kasih. Teman-teman bisa next di kuis selanjutnya ya. Misal saya pilih asal ini ya jawabannya, misal ini. Ternyata salah. Kalau salah teman-teman bisa coba cek lagi, mungkin perhitungannya ada yang keliru gitu ya. Ataupun mau lompat ke soal selanjutnya bisa, tapi tidak bisa balik ke soal sebelumnya. Jadi ada 3 soal di sini. Jadi bisa teman-teman koreksi jawabannya. Kalau misalnya salah maka responnya akan salah. Kalau benar maka ada checklistnya. Bisa teman-teman balik lagi. Itu kuis pertama dan juga ada kuis kedua, bentuknya juga sama. Kalau misalnya teman-teman ini keliru maka akan ada tanda X ini. Ini bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Ternyata salah terus ya. Oke, ternyata ini benar jawabannya. Nanti teman-teman bisa cek kira-kira saya udah benar apa salah gitu ya. Ini sebagai soal latihan. Ada juga kuis 3 sama seperti yang tadi. Nah, kalau misalnya ini kan ada lagunya, rasa kok berisik yang mengganggu konsentrasi gitu ya, bisa dimatikan aja gitu ya. Misal kita konsentrasi aja pada soal, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin sekaligus, maka peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil dan munculnya sisi gambar pada koin. Nah, ini kan berarti dadu dan koin, sehingga peluangnya itu adalah peluang kejadian saling bebas. Nah, teman-teman bisa cek jawabannya. Nah, ternyata benar di sini. Kalau sudah benar bisa teman-teman lanjut. Ya. Nah, ternyata ini salah. Kalau salah silakan teman-teman cari jawaban yang benar ada di mana. Dan kalau sudah menjawab gitu ya, misal kita bisa kembali ke kuis yang tadi. Nah, begitu juga ada kuis 4 sama. Ini masih ini karakternya Naruto ternyata yang di sini ya. Ya, ini saya lanjut aja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa kembali lagi ke menu awal di sini, dan yang terakhir ada profil dan referensi. Ini adalah profil dari pengembang.
dan juga ada referensi yang digunakan. Jadi untuk materinya itu dari buku matematika kelas 12 SMA Kemendikbud dan juga buku matematika diskrit dan juga dari modul matematika tentang peluang kejadian majemuk. Oke, mungkin kalau misalnya sudah, ini bisa dikembalikan ke sini. Kalau mau login lagi bisa login lagi. Ya, kalau mau balik bisa balik lagi, dan jika ingin keluar atau exit bisa langsung menekan tombol back yang ada di layar pertama. Nah, bukan. Ya. Oke, mungkin kurang lebih itulah media yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman mau ataupun hendak mendownload media ini, silahkan di-download di deskripsi yang ada di bawahnya itu ya, bisa di-download. Termasuk juga mungkin mau material-materialnya ataupun suara-suara dari karakter Naruto, Kakashi, Sasuke gitu ada juga di situ ya. Mungkin cukup sekian media yang dapat saya tampilkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.